Baik, kita lanjutkan. Saya mengingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang menyediakan segala kau perlukan. Karena saya katakan demikian, nanti buka di dalam Kejadian, tatkala dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Dia menciptakan langit dan bumi. Saudara ingat nggak apa dikatakan Tuhan setiap selesai Dia mencipta? Aku melihatnya alangkah baiknya. Sudah? Hari pertama Dia mencipta, aku melihat ciptaanku alangkah baiknya. Hari kedua Dia mencipta, aku melihat juga yang kuciptakan itu alangkah baiknya. Sampai hari yang keenam, ya, di mana saudara juga diciptakan, Dia melihat saudara dan saya sebagai manusia adalah baik dalam pandangan Tuhan. Kalau baik dalam pandangan Tuhan ciptaannya, apakah Dia membiarkan ciptaannya? Tidak kan? Pasti Dia memelihara. Pasti Dia memelihara. Dan kalau saudara dipeliharanya, Dia pastilah memenuhi segala keperluan. Ya, segala keperluan. Ini saudara kita sudah dalam panggilan jaksa, silakan saja. Ya, sudah mau jalan? Sudah? Mau saya berdoa untukmu? Baik, siapa namamu? Budaya Sitepu. Ya? Budaya Sitepu. Budaya Sitepu. Maukah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Mau. Belum pernah saudara menerima itu secara pribadi? Belum. Mari, tolong bantu saya. 1 menit aja, pegang ini. 1 menit saja, tidak lama. Sudah. Sudah, ya, sudah. Karena saudara harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ya. Sebelum saya baptis saudara, maukah saudara mengampuni orang bersalah kepadamu? Mau. Saya akan berdoa. Mau? Mari kita berdoa untuk itu. Bapak, sebelum baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, siapa namamu? Budaya Sitepu. Budaya itu siapa namamu? Dari Ginting. Mereka Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada Dia saat ini juga. Dan sekarang mereka juga mau mengaku dosanya saat ini juga kepadamu dan minta pengampunan. Karena Tuhan, setelah Engkau mengampuni dia, mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Katakan sekali lagi, siapa namamu? Budaya Sitepu. Budaya Sitepu, aku baptis engkau dalam nama Bapa dan Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamatnya, dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan membimbingnya setiap hari. Pilihlah dia dan terimalah dia, dan mampukanlah engkau dipertuhankan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Siapa namamu? Peri Ginting, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah Tuhan tanda Dia menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bantulah ia dengan Roh Kudus-Mu agar dia semakin dewasa akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu. Ini ambil suratnya. Nanti nah, ini nah. Nah, ini pegang foto di sini. Ini tanda saudara dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan tidak perlu engkau ulang-ulangi. Cukup sekali. Engkau boleh dibaptis di gereja, tetapi engkau belum pernah berdoa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Silakan. Shalom. Ya, jangan sampai terlewati. 2 jiwa juga sudah diselamatkan. Ya, 2 jiwa sudah diselamatkan. Dan tidak menjadi paksaan bagimu menerima Dia sebagai Tuhanmu dan menerima Dia sebagai Juru Selamatmu. Sudah? Ya?
Baik. Saudara mau menerima dia sebagai Tuhanmu? 1 menit saja. Bisa siap? Tolong ambilkan ini. Tidak lama, 1 menit saja. Satu menit ya. Mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Kita berdoa dan minta pengampunan dosa agar engkau bisa diterima sebagai umatnya. Bisa? Bapak yang baik, siapa namamu? Agus Perangin-angin, mampukanlah dia mengampuni segala orang yang bersalah kepada dia. Dan saat ini, setelah dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia, mampukanlah segala dosa dan pelanggarannya terampuni sekarang ini. Sehingga Tuhan dalam dia menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan berkenan. Agus Perangin-angin, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah baptisan tanda engkau menerima ia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu mulai saat ini dan untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudus mendewasakan engkau, dan diberkatilah engkau sekarang dan diberkatilah sampai ajalmu tiba. Haleluya. Amin. Nah, ini kertasnya. Ini dia tanda engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan memberkati. Silakan. Bos. Baiklah saudaraku, ada berapa orang tadi? 3 orang ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya mau katakan bahwa yang namanya untuk selamat bukan karena agama. Untuk kau selamat adalah pertama engkau harus dibaptis. Ya, nanti baca kitab suci. Baptisan melalui hamba-hambanya dengan air. Tetapi Tuhan membaptis dia tadi. Saya hanya memakai air, tanda membaptis dalam namanya, tetapi rohnya membaptis dia. Karena itu saudaraku, kalau saudara tidak percaya, tidak ada kegunaannya. Nanti baca kitab suci, dan di situ nyata engkau harus dibaptis dengan air dan roh. Roh adalah Tuhan sendiri membaptismu. Dan sekarang ini saya lanjutkan. Sebelum kita masuk acara selanjutnya. Keselamatan kunci beragama. Apa gunanya saudara? Ada orang beragama lebih dari satu. Saya pernah tanya. Ya kalau saya nanti tidak mendapatkan kebenaran dari agama yang satu, ya saya ada yang lain. Terus ada juga yang memakai pedukunan, jimat-jimat. Kalau saya tidak mendapat kekuatan dari ini, saya dapat dari ini. Nanti baca Yakobus 1 ayat 8. Ya. Yakobus 1 ayat 8 apa dikatakan di situ? Orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang hidup. Orang yang mendua Tuhannya lebih dari satu tidak akan pernah tenang hidup. Lebih bagus kau tinggalkan itu Tuhannya orang Kristen. Cari Tuhan yang lain. Gak ada gunanya. Tidak engkau dapatkan. Dan Alkitab, Injil mengatakan, jika engkau sudah dibaptis dan berada dalam satu tubuh dengan dia, engkau sudah warga kerajaan sorga. Engkau hanya lahir di dunia ini, tetapi engkau sudah menjadi warga kerajaan sorga. Kalau menjadi warga kerajaan sorga, dia sendiri yang mendewasakanmu. Dia sendiri menangkapmu, dia membinamu, dia yang membuat engkau rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena kemauanmu semata-mata. Orang banyak punya kemauan tapi gagal. Coba semua gagal. Kalau bukan ridho, bukan karunia anugerah Tuhan, saudara rajin mendengar firman Tuhan, sia-sia semuanya. Engkau bikin jadwal setiap hari untuk selesai membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya sia-sia. Itu hanya secara letter-lead engkau membaca hari-hari, namun tidak berisi. Tetapi kalau dia menggugahmu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dia menjadi rema. Itulah namanya firman yang sudah menyatu dalam tubuhmu. Dan tidak akan pernah satu makhluk atau kuasa pun mengambil firman itu. Dan firman itu membuat engkau berbuat kebajikan, membantu engkau melakukan kebaikan-kebaikan, membantu engkau melakukan perencanaan-perencanaan yang baik.
yang selama ini rencanamu nakal dan jahat, menipu orang lain, mengakal-akali orang lain, sekarang sudah berubah. Malah engkau membantu orang, malah engkau memberkati orang, malah engkau mau korban untuk orang lain, malah engkau mau tersiksa demi orang lain. Bukan hanya dirimu engkau pikirkan. Karena apa dalam hukum yang terutama yang kedua? Kasihilah. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang sulit menjadi orang Kristen. Ya kalau hanya KTP gampang. Mengasihi orang seperti diri kita, artinya udah ditipu kita ya maafkan aja lah, sudahlah. Bisa kita menagih hutang, tapi kalau memang dia tak mau lagi bayar, berkati, jangan kutuk dia. Gak ada gunanya engkau merelakan itu. Kalau engkau merelakan utangmu tidak kembali, jangan kutuk. Kalau barangmu dicuri orang, jangan kutuk. Jangan pernah. Karena baca nanti di situ, pembalasan dan kutuk adalah hakku. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Ada yang bisa jawab? Pembalasan dan dendam bukanlah. Coba jawab. Karena tanah, bumi bukan kau yang menciptakan, itulah Tuhan Allah. Karena dunia ini, apapun isi yang di dunia ini bukan kau yang menciptai, itu Tuhan Allah. Cukup? Tambah sedikit lagi. Karena jangan kau bersumpah atas kepalamu, karena kamu tidak punya kuasa atas semuanya itu katanya. Kurang satu lagi. Aku yang miliki. Tidak ada kata milik ya. Dia mencipta dan aku yang miliki, kata Tuhan. Karena bukan engkau mencipta manusia yang lain yang menyakiti hatimu, karena bukan dia milikmu, maka engkau nggak usah dendam. Bahkan kau rencanakan membunuh dia. Sudah? Yang koma tadi ya? Maka Tuhan memberkati. Diperhatikan. Itulah alasannya bahwa Tuhan mengatakan, hakkulah dendam, hakkulah untuk membenci orang. Kita hanya memberkati, ya, karena Dia yang mencipta, otomatis Dialah yang memilikinya. Jadi kita hanya mengampuni. Menjadi orang Kristen harus menderita seperti Dia. Saya sudah katakan, bukan hanya kuasa kebangkitannya. Apa arti menderita seperti Dia, seperti Yesus? Artinya apa? Dia tersisa untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, sekarang kita mau menderita seperti Dia. Artinya apa? Nah, agar kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Tidak. Artinya kita menderita seperti Dia. Artinya apa dalam hidup sehari-hari? Membersihkan diri. Hah? Membersihkan diri. Tidak. Mengampuni orang yang bersalah. Pipimu ditampar kanan, kasih pipi kiri. Jangan balas kejahatan. Itu artinya mengasihi orang bukan hanya memberi makan dan minum, tetapi membebaskan dia dari kesalahannya kepada kita, mengampuni orang bersalah kepada kita, mengunjungi orang dalam penjara. Dalam Matius 25, mengunjungi orang di dalam rumah sakit. Nanti ada baca di situ. Matius 25. Itulah tanda engkau mengasihi Tuhan dan manusia. Jika engkau mengunjungi orang dalam penjara, engkau juga mengunjungi dia. Engkau mengunjungi orang di rumah sakit, engkau juga sudah mengunjungi dia. Karena apa yang engkau perbuat kepada manusia, engkau perbuat juga kepada Tuhan. Nanti baca di Matius 25 itu, ayat 31 sampai 46. Amin. Tepuk tangan dulu buat dia. Oke, saya tidak berlama-lama, bahwa keselamatan tidak diberikan kepada satu nama yang olehnya engkau diselamatkan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, tidak ada satu nama di kolong langit ini, di bawah bumi ini, di tempat lain pun yang olehnya engkau diselamatkan. Baca nanti di Kisah Rasul itu, dari ayat-ayat pertama dari Kisah 1. Tidak ada waktu untuk buka-buka. Jadi hanya Yesuslah diberikan keselamatan. Ya, agama manapun mengaminkan itu, cuma tidak mau mempertuhankan. Termasuk saksi Jehovah tidak mau mempertuhankan Yesus. Hanya katanya perantara.
bukan sekedar perantara. Saya membaptis orang juga hanya dengan kuasa yang sudah diberikan kepada saya. Setelah diurapi, saya membaptis dia dalam nama dia, bukan saya membaptis orang. Dia yang membaptis itu. Saya berdoa kepadamu nanti dalam nama Yesus, bukan saya yang memberikan kuasa itu. Cukup mengerti? Tetap dia yang melakukan itu. Saya tinggal mentransfer, ya, dia yang merahmatimu dan menggugahmu. Oke? Jadi hanya satu nama yang jadi juru selamat di dunia ini. Bahkan agama lain juga sedang menantikan dia. Ingat perkataan Gus Dur waktu jadi presiden? Hai kita umat yang bukan orang Kristen, percayalah Injil. Percayalah, karena dalam kitab kita juga ada disebut itu. Taurat dan Injil, bacalah, karena di sana ada keselamatan. Ya? Betul? Betul? Jadi kalau orang tidak mau mempertuhankan dia, ya sudahlah. Tetapi dia percaya dia yang mengadili dia nanti. Yang mengadili dunia ini segala isinya ke surga ke neraka. Yesus sebagai juru selamat, bukan sebagai Tuhan. Tuhan tidak mengadili dunia. Sudah diberikan pengadilan itu kepada dia setelah dia berhasil dalam ujian di dunia ini. Dan dia dibangkitkan dari kematian, bukan dia yang membangkitkan dirinya. Terbuktilah Tuhan mempunyai kuasa, mempunyai rencana kepada setiap orang akan dibangkitkan dari kuburan, dari kematian. Di kuburan hanya istirahat, ada saatnya dibangkitkan. Ya, lebih jauh khotbah ini pada saat dia mau datang nanti. Setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dari lubang kubur atau dari manapun, tengah laut dan sebagainya. Dan bersama-sama orang yang hidup dalam Tuhan menyongsong dia dengan malaikat di angkasa turun ke bumi ini. Sama dia seperti naik ke surga. Yang naik itu sekali lagi bukan Tuhan. Yang naik itu juru selamat, yaitu Yesus sebagai manusia. Yang kepadanya sudah diberikan hak untuk mengadili dunia ini bersama-sama orang yang hidup di dalam Tuhan, dalam nama dia. Jadi siapa yang tinggal di dalam Yesus Kristus juga menghakimi dunia ini. Saudara mau? Mau? Saudara nanti jadi menghakimi bersama dia, dan malaikat sendiri pun nanti saudara dan saya kalau hidup setia sampai mati di dalam Yesus Kristus, saudara yang mengadili dunia ini. Bukan kata saya, tapi firman Tuhan. Tepuk tangan dulu buat dia. Firman Tuhan yang menyatakan itu. Bukan saya, bukan ajaran saya, tidak. Semuanya dikatakan lewat firman Tuhan. Saudara kelak jadi penghakim di sini. Sedikali kuasa. Karena itu sekali lagi, menderitalah seperti Kristus. Tanpa saudara menderita seperti Kristus, saudara hidup akan sia-sia. Sekarang kita masuk di dalam acara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu sekarang. Dan sebelum itu saya lupa mengatakan, saudara adalah mutiara-mutiara yang paling berharga. Amin. Amin. Dan saudara lah padi-padi yang disebut dalam Alkitab, Injil, tanaman-tanaman yang sudah menguning, sudah matang, tetapi penuainya sangat sedikit. Saya seperti saya ini cuma sedikit. Dan saya tidak perlu saudara puji. Cuma saya lah yang saya lihat mau mengelilingi semua Polres, bahkan di pulau yang lain. Ya, yang tadi datang dari gereja sini ya, datang. Tetapi saya bangga Tuhan bikin saya keliling semua saya. Ya. Saya bangga Tuhan. Terima kasih Engkau menangkap saya. Keliling semua penjara-penjara. Amin. 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 Saya bukan datang kepada orang berdasi, saya bukan datang kepada sepatu tinggi yang pakai parfum. Justru saya datang kepada orang-orang menderita. Saya senang. Makanya kalau bisa tiap hari saya kayak gini, cuma tenaga saya dan waktu saya. Amin. Amin. Maukah saudara saya datang 1 bulan lagi? Mau. Kalau jumpa? Mau.
Saya terlalu lama, tadinya dulu saya mau datang bulan akhir Januari, tapi meleset karena saya ke Nias 2 kali. Bayangkan saya ke Nias sudah 2 kali saya. Harus naik kapal ke sana. Itu dari Nias. Amin, marga apa? Saya mau kasih berita sedikit tentang pelayanan saya di Nias. Mau? Masih mau dengar? Masih. Dari Nias Selatan, Teluk Dalam, kurang lebih 60 orang. Termasuk Gunung Situli, kurang lebih 60 orang. Tidak ada di sini setua di sana. Ada umurnya 77 tahun. Lebih dari 3 orang itu ada. Udah tua-tua. Ini belum ada saya lihat. Saudara tahu? Pada saat saya tantang dia dalam nama Tuhan. Siapa saudara mau diselamatkan yang masih pakai jimat-jimat? Siapa yang mau angkat tangan mengaku yang pakai pedukunan? Saudara tahu nggak? Semua angkat tangan. Bisa percaya? Yang dari Nias. Dan lama saya sudah dengar berita bahwa terutama di Teluk Dalam. Lama di Nias. Ada betulnya yang saya katakan? Teluk Dalam, kita berdoa kepadanya. Makanya saya rindu ke Teluk Dalam. Menangis mereka. Setelah nanti saudara punya HP seperti ini, Android, buka YouTube saya. Nanti saya kasih kartu saya. Semua, dan gundulmu nanti kau lihat di situ. Dan gundul saya. Ada di YouTube ya. Ini kenangan seumur hidupmu sampai ajalmu tiba. Bahwa Tuhan mengunjungi kau di penjara. Luar biasa, semua mengaku mereka punya jimat-jimat dan mau melepaskan itu. Dan saya katakan kepada mereka, pilih antara 2. Jimat-jimatmu itu atau Tuhan Yesus, saya bilang. Mereka mau meninggalkan itu. Sehingga ada 2 khusus meninggalkan jimat-jimat itu. Mereka rela. Disaksikan kasat takti. Minimal 3 orang polisi menyaksikan itu. Kalau tadi hanya beberapa. Meninggalkan jimat-jimat itu. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara, jangan pernah menduakan Tuhan. Cukup satu Tuhan. Karena memang kalau kita bertuhankan dia, bukan harus kita berlebih-lebihan. Tidak, terkadang juga Tuhan memberikan kita sakit penyakit. Terkadang usaha kita juga bangkrut. Ayub, ribuan ternaknya, 7 anaknya laki-laki, 3 perempuan, mati sekejap. Ayub Mati sekejap. Betul? Dia borong dari kaki sampai ujung rambutnya. Itu bukan borong. Iya. Setelah itu dijadikan sakit penyakit yang tidak ada 2-nya sampai sekarang. Tapi dia tetap bertahan. Sekalipun yang buruk dari Tuhan, aku mengucap syukur. Bahkan dibilang istrinya sudah gila. Bukankah yang baik kita terima dari Tuhan, kita mengucap syukur? Demikian juga jika yang buruk datang daripada dia, kita mengucap syukur. Itu. Jadi di dunia ini layak kok kita menderita, kawan. Bukan menderita karena kita melakukan kejahatan atau kebodohan. Menderita untuk mengampuni. Hal yang paling berat di dunia adalah mengampuni. Maka itu tema khotbah saya selalu di penjara-penjara ini. Saya tidak usah berteologi ya. Khotbah tinggi-tinggi tak perlu. Masuk sini, keluar sini. Saudara tidak mengerti, nanti saudara di gerejamu berteologi ya. Penelaahan Alkitab. Saya adalah orang infanteri. Orang paling terdepan dalam peperangan salib ini. Maka itu nama daripada YouTube saya, Prison Hospital Crusade. Ya. Penjara dan rumah sakit harus dibikin jadi Laskar Kristus, perang salib. Itu namanya. Ya, perang salib, crusade. Ya. Andalah nanti menjadi crusader. Ya, crusader. Orang-orang yang berperang melawan laknat, melawan kejahatan di mata Tuhan. Itulah nama daripada pelayanan saya. Sekali lagi, Prison Hospital Crusade for Christ.
nanti saudara baca di situ. Oke? Ada tangan terangkat yang mau menerima dia sebagai Tuhanmu mulai saat ini secara pribadi, bukan karena orang tuamu, bukan karena opungmu, bukan karena dibawa dari kecil, tetapi kesadaranmu membuat dia Tuhanmu dan juru selamatku. Jadi beda itu kawan, ya. Selama ini mungkin Anda hilang fokus. Jangan gagal fokus. Tuhan dan juru selamat. Tuhan adalah Tuhan, juru selamat adalah manusia yang sudah mengalahkan maut, yaitu Yesus Kristus, yang dia sudah naik ke surga. Saudara bangkit berdiri. Ada banyak persyaratan yang saudara harus lalui seperti saudara kita tadi. Sebelum saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan berpesan, engkau harus mengampuni orang yang berdosa kepadamu, baru mengaku dosamu dan minta pengampunan. Amin. Sanggupkah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu selama ini yang engkau simpan dalam hatimu? Sanggup? Hanya satu orangkah? Sanggup? Saya sanggup. Percayalah, apabila engkau tidak sanggup mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Tuhan pun tidak akan pernah mengampuni dosamu. Amin. Sebutkan namanya nanti sekalipun dalam hatimu. Dan saya berdoa biar saudara diingatkan akan orang-orang yang selama ini kau simpan dosanya sehingga dosamu pun tidak terampuni. Dan saya berdoa nanti agar saudara diingatkan siapa-siapa yang selama ini engkau tidak pernah ampuni, sehingga hidupmu tidak damai sejahtera. Hidupmu terampung ambing, kacau balau, selalu memikirkan yang jahat. Karena engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tatkala engkau sudah mengampuni semua orang yang bersalah kepadamu yang engkau ingat, tetapi katakan nanti bersama-sama dengan aku, bersama dengan saya, agar Tuhan mengingatkan aku akan orang-orang yang selama ini tidak aku ampuni, agar dalam doa pengampunan dosamu nanti Tuhan mengampunimu. Setelah engkau mengaku dosamu kepada Tuhan juga, dan dosamu juga akan kau katakan kepada Tuhan dalam hatimu. Dosa-dosa apa yang kau lakukan kepada manusia dan kepada Tuhan, engkau harus sebut itu satu persatu. Dan engkau akan berdoa nanti untuk Tuhan mengingatkan akan dosa dan pelanggaranmu, sehingga saat ini juga engkau disucikan. Percayalah kawan, saat ini juga engkau akan diampuni dosamu. Hanya hitungan menit, hanya hitungan detik, engkau selesai rantai yang selama ini terrantai denganmu. Kalau KUHP, hukuman penjaramu, melanggar KUHP, memang masih dalam proses. Tetapi urusanmu kepada Tuhan, sekali lagi saya katakan, urusanmu kepada Tuhan saat ini juga selesai. Tepuk tangan dulu buat dia, Tuhan yang Maha Pengampun. Makanya dia datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa, mencari orang yang jahat, mencari orang yang tidak ada dalam kawanannya, untuk boleh menyesali dosa dan kesalahan, untuk menyelamatkan orang, bukan untuk beragama. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan agama, tetapi Yesus mengajarkan kebenaran, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, kalau tidak melalui aku. Dari lidahnya sendiri dikatakan. Dan Tuhan telah berfirman kepada nabi dan kepada manusia. Karena begitu besar kasih akan Elohim kepada dunia, kepada manusia, sehingga ia merelakan anaknya satu-satunya, anak tunggalnya, menderita dan mati, untuk siapa yang tinggal di dalam dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah cinta kasih daripada pencipta langit dan bumi, mau merelakan satu orang menderita demi umat seluruh manusia, yaitu namanya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Sudah siap? Mari kita berdoa. Sebelum berdoa kita menyanyi.
Mari masuk, 3 ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang tinggal, datang sekarang dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang tinggal, datang sekarang, masuk hatiku, ya Yesus. Ya Yesus, Juru Selamat kami, yang mau kami panggil sebagai Tuhan kami juga. Sebelum kami Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, kami terlebih dahulu Tuhan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, yang selama ini Tuhan kami simpan dalam hati kami. Saat ini kami buang dan tidak perlu ada dalam hati dan pikiran kami, dan tidak pernah akan kami ingat-ingat lagi kesalahan orang lain saat ini. Saat ini Tuhan kami jujur untuk mengatakan nama-nama orang yang tidak terampuni selamat ini, dan nama-nama orang yang kami lupakan. Tuhan, mampukanlah kami mengingat itu saat ini, akan mereka terampuni dosanya, dan hamba-Mu juga akan terampuni dosa kami. Tuhan Yesus, dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan ikhlas sekali lagi Tuhan, kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebutkanlah nama-namanya. Tuhan sudah mengingatkan Engkau nama-nama yang Engkau simpan selama ini, nama-nama yang Engkau benci, nama-nama yang Engkau dendam, nama-nama yang Engkau tidak cintai. Mulai sekarang Engkau akan mencintai dia, karena Engkau sudah mengampuni kesalahannya. Terima kasih Tuhan atas kemampuan kami, oleh karena firman-Mu, oleh karena kuasa-Mu lah kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Mampukanlah kami Tuhan mengingat-ingat itu semuanya, akan dosa-dosa yang kami sudah perbuat, akan kejahatan dan laknat dan perlakuan kami yang tidak baik di hadapan-Mu dan terhadap manusia. Kami akui semua itu Tuhan. Mungkin saat ini tidak semuanya kami ingat, tetapi Tuhan berusaha kami mengingat itu Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kami, masa kami kanak-kanak, remaja, dan sampai sekarang sudah dewasa. Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran kami. Kami mau Tuhan tinggalkan sekarang ini. Kami mau Tuhan Engkau sucikan kami Tuhan, agar kami boleh hidup berkemenangan, boleh kami hidup damai sejahtera. Kami tidak bimbang dan ragu lagi di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang kami ingat dan yang Engkau sudah ingatkan kami. Biarlah dosa-dosa kami tidak akan kami ingat lagi, karena Tuhan juga tidak suka untuk kami mengingat-ingat dosa yang sudah Tuhan ampuni kepada kami. Terima kasih Tuhan, setelah kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan setelah kami minta semua dosa-dosa apa yang sudah kami akui kepadamu, saatnya Tuhan, saat ini kami mau mengikrarkan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Mampukanlah kami Tuhan mengatakan ini. Bukan kami yang memilih Engkau sebagai Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kami sebagai umat-Nya. Bukan kami yang memilih Engkau sebagai Juru Selamat kami, tetapi Juru Selamat kamilah yang memilih kami. Terima kasih kalau Engkau sudah memilih kami sebagai orang-orang dan umat mempertuhankan Engkau yang hidup. Saudara-saudara, ikutilah apa yang saya katakan.
dalam dua pengakuan iman rasuli. Sebelum engkau mengatakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya kepada Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, dan pencipta aku sendiri, yang memiliki aku sendiri, yang oleh kasihnya dia datang ke dunia ini dalam rupa manusia, Yesus Kristus, yang lahir dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, mati, bangkit dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan Elohim Bapa di sorga, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Ruach Kodes, Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Aku sudah mengikrarkan pengakuan bahwa adanya Bapa di sorga, Anak yang menjadi Tuhanku dan Juru Selamatku, dan adanya Roh Tuhan yang memimpinku sehari-hari sampai ajalku tiba. Terima kasih. Tepuk tangan buat dia. Tepuk tangan buat dia. Sekarang kita boleh sejenak, sebelum engkau mengatakan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan saya harus tekankan, cukup sekali dalam hidupmu berdoa semacam ini. Jangan bolak-balik karena dia benci orang yang ragu-ragu. Sekali kau meminta dia sebagai Tuhanmu yang hidup dan Juru Selamatmu secara pribadi, dia akan masuk sekarang. Kalau engkau bolak-balik berdoa semacam itu, berarti engkau ragu. Karena Tuhan juga mengatakan di Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Jangan ingat-ingat dosamu. Jangan ingat-ingat segala keluh kesahmu. Lihatlah ke depan. Tuhan merubahmu sekarang. Ini luar biasa. Dia mengatakan itu. Maju ke depan. Ya, sekali lagi, engkau mau menjadi warga kerajaan sorga. Engkau bukan hanya dilahirkan di dunia ini. Nanti saya membaptis engkau dengan air, tetapi dia membaptismu dengan roh. Artinya dia sendiri membaptismu. Percayalah. Dan inilah juga baptisan pertobatan. Baptisan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan juga baptisan pertobatan. Mari kita sama-sama berdoa mengatakan, mulai saat ini Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi Tuhanku. Bukan hanya Juru Selamatku. Karena Engkau adalah yang Rahman dan yang Rahim, Tuhan dan manusia. Saat ini aku menerima Engkau dengan ikhlas. Hanya cukup dalam hidupku sekali saja menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi untuk selama-lamanya sampai ajalku tiba. Tidak ada Tuhan selain daripadamu. Tidak ada Roh Kudus selain daripadamu. Tidak ada Juru Selamat selain daripada Yesus yang sudah mati buat aku. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Tepuk tangan buat dia. Kita bernyanyi, ku menang bersama Yesus. Ku menang
Sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Saudara pernah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tidak pernah memakan dagingku dan minum darahku tidak layak satu tubuh dengan aku. Amin. Siapa yang tidak pernah makan dagingku dan darahku tidak layak dalam kerajaanku. Saat ini maukah saudara memakan dagingnya? Mau. Saat ini maukah saudara meminum darahnya? Mau. Saudara bukan kanibal. Tidak. Tetapi peringatan bahwa engkau sudah mencabik-cabik tubuhnya, bahwa engkau sudah membunuhnya. Karena itu saudaraku, dekatkanlah ke depan ini. Semua mau masuk dalam perjamuan kudus? Mau. Dekatkan. Perhatikan. Nanti bisa ini bagi yang 4, 1 orang. Dengan sikap berdoa. Ini tidak main-main. Ini sikap berdoa. Saudara dalam penjara ini memakan daging juru selamat, memakan daging yang engkau sudah cabik-cabik, meminum darahnya yang engkau sudah tumpahkan. Inilah roti tubuhku yang engkau sudah pecah-pecahkan itu. Engkau yang sudah membunuhku. Ambillah. Bagi. Ambillah. Bagi. Ambillah. 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 Tubuh Yesus yang sudah dengan hikmat berdoa. Tahan dulu, pegang, angkat ke atas yang sudah terima. Pegang ke atas yang sudah terima. Terserah saudara mau kecil mau besar sama saja. Bagi. Ini bukan main-main, ya. Sikap berdoa. Bagaimana saudara sikap berdoa? Angkat roti yang saudara sudah pegang. Berikan ini sama saya. Berikan ini sama saya. Mari kita dalam sikap berdoa. Dalam sikap berdoa. Sekali lagi Tuhan mengatakan, sebelum dia tertangkap oleh serdadu-serdadu, sebelum dia dicabik-cabik, disiksa, disalibkan dan mati, dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-murid. Inilah roti yang melambangkan tubuhku yang sudah engkau bunuh untuk pengampunan dosa. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Katakanlah dalam nama Yesus makan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus silakan makan. Buka. Dengan sikap berdoa, lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu ia mengatakan, inilah anggur perjanjian, darah perjanjian yang engkau sudah tumpahkan di Via Dolorosa, jalan salib, jalan sengsara, bahkan sampai di kayu salib. Darahku yang tertumpah menjadi darah perjanjian, bahwa bilur-bilurnya akan menjadi keselamatan akan engkau, yang menyelamatkan engkau dari sakit penyakit, yang menyelamatkan engkau dari kebodohan, yang menyelamatkan engkau dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang menyelamatkan engkau dari segala perbuatan jahat, yang menyelamatkan engkau dari segala bencana, dan menyelamatkan engkau dalam segala perkara yang membuat engkau menjadi tidak terselamatkan.
darah perjanjian adalah darah kudus yang tertumpah. Inilah yang hendak engkau minum. Minumlah darahku agar engkau satu tubuh dengan aku. Dan lakukanlah itu dengan iman percaya. Dalam nama Yesus, aku terima darahmu Tuhan untuk ku minum sekarang ini. Silakan minum. Nama Yesus. Sudah kumpulkan? Sudah? Kita kembali nyanyi sambil mengakhiri ibadah ini. Ku menang bersama tiga ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ulangi lagi cepat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi lebih cepat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga dan Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Roh Kudus yang memimpin kami dalam ibadah ini. Terima kasih kalau Engkau sudah selamatkan kami. Engkau sudah melahirkan kami menjadi warga kerajaan sorga. Kami tinggalkan kelakuan kami, kehidupan kami di dunia ini. Kami berjanji dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau berubah. Kami mau mengganti hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Semuanya Tuhan peristiwa yang tidak akan kami lupakan sampai ajal kami tiba. Biarlah Tuhan, kalaupun nanti ada tanda baptisan Tuhan yang diberikan oleh hamba-Mu yang hamba berikan kepada mereka, biarlah mereka menjaga itu. Berkatilah itu Tuhan, dan berkatilah nats firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka secara pribadi, dan nats yang sudah kami renungkan Tuhan, dari semua lagu pujian, dari semua perenungan akan firman Tuhan, dari semua doa-doa, dari semua ikrar, dan apa yang kami janjikan kepadamu, kuduskan dan sempurnakanlah Tuhan. Dengan ibadah kami yang satu. Bukan ibadah gereja kami yang kami bawa-bawa, tetapi ibadah yang satu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua penghuni sel di sini. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Biarlah orang-orang dalam sel tahanan Polres Karo ini Engkau selamatkan, Engkau berkati, Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan jika sakit penyakit. Engkau memberkati Bapak Kapolres, Wakapolres, dan juga Kasat Takti, dan semua orang-orang segala kepolisian yang sangat terendah sekalipun, semua staf-stafnya. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam tugas pelayanan mereka, untuk boleh Tuhan berkhidmat dan berpengetahuan, berkekuatan daripadamu, sehingga apa yang dijalankan Tuhan berkemuliaan padamu dan berkemuliaan kepada manusia demi kasih dan keadilan. Terima kasih ibadah kami. Kami juga berdoa Tuhan semua keluarga kami yang jauh daripada kami. Biarlah Engkau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami sekarang ini. Engkau tahu keadaan mereka Tuhan. Mereka tahu mereka berbeban dengan kami. Ampunilah orang-orang yang mencela kami. Kami tahu, kami sadar kami sudah berbuat dosa kepadamu. Kami sudah berbuat dosa kepada sesama manusia. Tetapi tidak ada dosa yang tidak
terampuni oleh-Mu. Terima kasih kalau dosa dan pelanggaran kami sudah Engkau ampuni sekarang ini. Jikapun Tuhan kami menjalani hukuman kami di dunia ini, tanda kami melanggar KUHP Tuhan, mampukan kami menerima itu. Kuatkan kami tidak pernah gentar dan takut lagi. Kami tertawakan hukuman kami nanti Tuhan. Biarlah Engkau selamatkan kami dalam menghadapi hukuman kami kelak. Terima kasih, berkati Pak Polisi yang menyelidiki dan menyidik kami, berkati jaksa, berkati majelis hakim yang nanti Tuhan memeriksa perkara kami ini. Biarlah keputusan mereka adalah keputusan-Mu. Ampunilah kami Tuhan seperti mereka nanti mengampuni kami. Terima kasih. Biarlah hukuman yang paling rendah yang kami terima. Tanda Engkau sudah menyelamatkan dan memimpin kami, agar kami memberikan waktu-waktu ya Tuhan berkenan kepadamu. Karena itu Tuhan kami berjanji, jika Engkau memberikan hukuman yang rendah kepada kami mau Tuhan memberikan waktu kami tidak percuma kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kami mengatakan haleluya, puji Tuhan. Tanda Engkau sudah menyelamatkan kami. Berkati pelayanan hamba-Mu habis dari sini besok ke Polres Samosir. Berkati hamba-Mu habis dari sini Polres daripada Dolok Sanggo dan juga Polres-Polres yang lainnya, bahkan di Polda. Biarlah tahanan-tahanan yang hamba kunjungi menerapkan jemaat yang hamba cintai, yang Engkau cintai. Mampukan hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan hikmat-Mu, bahkan firman-Mu tersampaikan kepada mereka, agar sama seperti mereka yang terselamatkan hari ini, saat ini, terselamatkan juga kepada tahanan-tahanan yang lain. Saat ini Tuhan, biarlah roh-Mu dan roh kami mengakhiri ibadah kami ini. Tetapi kami rindu berkat-Mu yang mula-mula turun kepada kami. Berkat yang turun kepada Nabi Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berkat yang turun kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang turun kepada orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkat yang turun kepada kami saat ini yang kami rindukan. Sebelum berkat itu turun Tuhan, mampukanlah roh kami bersama roh Tuhan memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Elohim, saat ini kiranya memberkati dan menaungi Engkau. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus sembari memberikan kasih karunia untuk selama-lamanya. Dihadapkanlah wajah-Nya yang mulia itu saat ini juga kepadamu, dan diberikan damai sejahtera yang tidak pernah putus-putusnya sampai ajal-Mu tiba, sampai Maranatha, Yesus Kristus, Yeshua Mashiach, Jesus Christ datang untuk kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa Shalom Elohim, Tuhan memberkati semua. Halo.